Selamat datang Mutan, selamat datang di rumah kalian. Buat kalian para mutan yang nggak bisa tidur karena overthinking. Ini bahasa anak zaman sekarangnya nih. Dulu awak mana ada overthinking, kepikiran. Dan kasus ini adalah kasus anak zaman sekarang kan. Nah, kita akan coba bedah apa yang terjadi di otak kalian. Kenapa kalian bisa overthinking? Sebelum kita bedah, aku minta kalian untuk follow dulu akun Instagram aku @doktermutan. Dan jangan lupa kalian subscribe kalau kalian bersedia di YouTube awak. Apapun yang awak sampaikan di sini ini hanyalah menyampaikan data dan ada beberapa opini di dalamnya. Bukan berarti awak benar. Tapi kalau seandainya kalian menemukan ada kejanggalan dari teori ini, kalian bisa diskusi dengan awak langsung dengan cara DM di akun Instagram @doktermutan. Atau kalau kalian mau nanya-nanya boleh tulis di komen kalau kalian dengarnya di YouTube, atau kalian bisa DM ke akun Instagram. Rahasia terjamin. Dan kalau cuma di Instagram kayaknya aku nggak minta bayaran. Tapi kalau udah sampai ke rumah sakit ya sudah pasti tidak murah. Oke, pertama-tama ada perbedaan mendasar antara healthy thinking dan overthinking. Healthy thinking itu berpikir ke arah solusi. Sedangkan kalau kalian overthinking itu memikirkan sesuatu yang di luar kapasitas kalian. Healthy thinking itu menghilangkan tekanan. Sedangkan overthinking itu menambah tekanan. Healthy thinking, oke, misalkan contoh, pulsaku habis. Masalah kan? Healthy thinking, aduh pulsaku habis, aku harus isi pulsa. Tapi hujan. Oke, berarti gimana caranya supaya nggak hujan? Oke, aku butuh payung. Tapi payung nggak ada. Oke, pengganti payung adalah jas hujan. Jas hujannya robek. Oke, berarti nggak apa-apa lah hujan-hujan dikit toh nanti pulang bisa sampoan misalkan. Atau pulang tiba-tiba langsung minum vitamin atau minum teh hangat. Yang penting aku bisa beli pulsa. Tapi nggak ada duit. Oke, aku pinjam dulu ke siapa? Ada solusinya. Itu adalah healthy thinking. Tapi kalau overthinking, pulsaku habis. Aduh, gimana nih kalau pulsaku habis? Nanti kalau pacarku nelpon terus aku nggak bisa balas, terus nanti kalau aku nggak bisa balas terus dia marah, terus nanti kalau tiba-tiba dia marah terus aku diputusin, terus kalau diputusin dia gimana? Atau lebih parah lagi, kalau aku pulsaku habis aku nggak bisa balas WA dari orang tua aku mikir aku meninggal gimana? Dia bukan berusaha untuk gimana cara pulsa saya keisi, tapi dia mikirin terus sampai dalam. Jadi cuma contoh sih, dan itu masih dangkal. Biasanya orang overthinking bisa kenapa dunia ini berputar, itu bisa dipikirkan sama dia. Normal nggak sih? Normal. Semua orang overthinking. Semua orang pernah merasakan ini. Ada baiknya nggak sih? Ada. Lebih hati-hati. Ada jeleknya nggak sih? Ada. Jadi kurang produktif. Kalau yang dipikirkan bermanfaat, good. Solutif, ya. Memberikan ide, bagus. Tapi kalau dia memikirkan hal-hal yang udah di luar kapasitasnya dia, tidak bagus. Karena menghambat produktif. Apa penyebabnya? Menurut studinya, penyebabnya cuma ada 2, yaitu stres dan kecemasan. Dan menurut penelitian dari sosiologi, aku catat, tapi pas aku maunya udah aku tutup. Jadi ebook kan waktu itu aku baca buku ebooknya ini online, baca penelitiannya, tapi begitu pas aku cari lagi udah hilang. Nggak tahu aku nyari di mana, apa tadi judulnya ya. Jadi nggak sempat aku cari, mohon maaf lah ya. Aku nggak menyertakan siapa nama penelitinya dan apa judulnya, tapi isinya aku catat. Itu isinya adalah disebabkan, menurut ilmu sosiologi, overthinking disebabkan karena dijauhi sama lingkungan yang tadinya mereka percaya. Disakiti, ada yang meninggal dan lain-lain. Intinya dia merasa bahwa dia ditinggal. Nah, sedangkan studi dari neuroscience-nya, overthinking itu karena proses perlindungan diri setelah mendapatkan trauma ketika masa tumbuh kembang dan terbawa terus-menerus. Jadi ketika dia waktu golden age atau pada masa puber atau pada masa tumbuh kembangnya, dia pernah mengalami trauma yang dia karena proses perlindungan diri sehingga dia memikirkan itu terus. Dia jadi takut, dia jadi malu, dia jadi enggan, dia jadi nggak mau ngapa-ngapain.
orang-orang tipe perfeksionis dan OCD itu akan lebih mudah overthinking. Dan menurut awak, nah ini baru opini awak ya guys. Menurut awak di era sekarang banyak yang terjadi karena perilaku judgmental, sehingga mereka merasa kalah ketika dia dihakimi di tempat kerja, sehingga mereka tuh nggak mau lagi tuh terjadi lagi. Mereka mikirin apa yang terjadi di masa depan. Kalian kira kalian cenayang? Jadi ketika dia ngelakuin sesuatu lalu pernah mendapatkan perlakuan judgmental oleh orang-orang, sehingga mereka tuh kalah ketika dihakimi. Gak ada kemampuan untuk stand up, gak ada perlakuan untuk membela diri. Nah ini tuh bahaya menurutku. Kadang-kadang tuh kalau dia dapat tempat baru, dia tuh ngelakuin sesuatu terus responnya agak-agak aneh, udah tuh makin responsif. Misalkan padahal kita nggak ngejas, tapi kayak masang muka kayak hah gitu, itu tuh langsung aduh aku di insecure, aku insecure, terus tidur, aduh aku insecure kayak gitu, karena dia dulu mendapat perlakuan kayak gitu. Nah menurut neuroscience-nya, jadi traumatik itu penting. Traumatik itu disimpan di bagian cerebellum dan akan diproyeksikan lagi di amigdala ketika trigger-trigger itu muncul. Jadi ketika dia mendapatkan judgmental atau mendapatkan respon yang tidak sesuai, dia akan mundur pelan-pelan, akan memikirkan itu berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Dan juga kadang ada perasaan takut akan kesendirian, mikirin takdir, kapan awak mati, kapan dia mati, kalau dia mati kayak mana, kalau awak mati kayak mana, kalau dia mati terus awak mati gimana, kalau dia nggak mati-mati, kalau awak juga nggak mati-mati kayak mana. Semua dipikirin, nggak penting ya. Dan kita nggak siap ngelakuin itu. Overthinking itu dilakukan karena sederhananya adalah overthinking itu terjadi karena proses perlawanan diri karena kitanya nggak siap. Apa solusinya? Oke, kita sekarang ngomong ke solusi. Kalau memang itu mengganggu kesehatan dan kalian udah nggak bisa tidur, kalian nggak bisa makan, kalian nggak bisa mandi, semua dipikirin, jangan takut untuk pergi ke psikiater atau ke psikolog atau DM awak, nggak apa-apa. Nggak bisa tidur, begadang mulu sampai sakit kepala, dan kalian tuh butuh obat-obat terapi. Atau minimal kalian butuh bercerita, bebannya di-share ke orang lain. Kayak it's okay buat DM awak, buat cuma pengen cerita aja. Awak udah terbiasa dari 2008 awak jadi dokter, kerjaan awak dengerin cerita orang aja. Udah jadi makanan sehari-hari. Kedua, ngobrol sama orang yang kalian percaya, itu bebannya dibagi ke orang lain. Sekarang ada dating app. Ini bagus, tapi ini tuh penelitian dari kalau nggak salah juga di Ohio. Aku tuh lupa orangnya. Kadang-kadang aku tuh begitu baca bagus aku tulis, tapi begitu udah kukus, tadi ini siapa ya? Nggak terbiasa menulis kreditnya. Tapi mohon maaf ya buat yang dengar, walaupun aku tahu yang dengar, yang meneliti tidak mendengar ini. Jadi dia pernah membuat sebuah penelitian dan akhirnya menghasilkan sebuah solusi, yaitu dengan dating app. Ngobrol aja sama stranger. Karena kan biasanya orang-orang yang overthinking itu kan introvert, malu kalau ketemu orang lain. Ya udah, bikin akun bodong, pakai foto orang lain, kemudian main dating app, dan ketika match, ngechat, curhat. Toh dia nggak tahu kita siapa, tapi minimal kita bisa nge-share ke orang yang kita nggak kenal. Share masalahnya ke orang nggak kenal, bebannya dibagi. Siapa tahu dapat solusi, siapa tahu ya minimal kita udah mencurahkan. Itu solusi dari si dokter ini, aku lupa namanya siapa. Yang mau dengerin kalian juga kan, maksudnya toh juga nggak kenal gitu, gitu. Ya siapa tahu berlanjut ya. Kalau memang suka dan jodoh gimana? Kita kan nggak tahu. Tapi itu solusi buat orang-orang yang overthinking. Mudah-mudahan ya, kalau kalian introvert, kalian nggak malu ketemu orang, malu takut apa, ya kalian bisa pakai foto orang lain, ikut main dateng atau fotonya bodong, gambar pemandangan doang gitu. Kemudian kalian swipe right semuanya, misalkan, lalu ketika match, lalu ngobrol, curhat, luapin, toh dia nggak kenal kalian juga, karena kan kalian bukan pakai foto sendiri.
nggak kenal kalian juga, ya minimal kalian bisa membagi apa yang kalian rasakan. Jadi yang dipikirinnya nggak sendiri, gitu. Yang ketiga, sebentar ya, aku minum dulu ya. Awak minum dulu. Mohon maaf nih, mohon maaf. Karena ini nggak ada di edit. Aku tuh bikin podcast tuh nggak pernah ngedit. Bentar ya. Mohon maaf ya. Nah, yang ketiga, nah ini itu cara awak. Apa itu bertuhan? Klise kali. Enggak, ini benar. Kalau ini cara awak bertuhan. Kenali sosok yang lebih powerful, yang kalian anggap itu powerful. Nggak harus bertuhan juga. Kalau kalian nggak merasa bahwa kalian nggak punya Tuhan juga nggak apa-apa. Bisa jadi alam semesta, bisa jadi apapun itu yang kalian anggap powerful. Seateis-ateisnya kalian pasti ada satu hal yang kalian anggap powerful. Apapun itu. Ada yang merasa bahwa wah ini alam semesta bisa membantu kita, ya nggak apa-apa. Tapi kalau kalian beragama lebih bagus, ya kenali Tuhanmu. Kenali siapa Tuhanmu. Kakek awak dulu pernah ngasih nasihat. Ada hal yang bisa kau atur, tapi ada juga hal yang nggak bisa kau atur. Karena kau nggak akan mampu. Karena itu bukan urusanmu. Kita cuma bisa jualan. Laku enggaknya bukan urusanmu. Nggak ada matematikanya itu. Mau kalian udah pasang pamflet segede apapun itu, mau kalian udah pasang strategi marketing secanggih apapun itu, laku nggak laku itu bukan urusanmu. Nggak ada yang bisa jamin strategi marketing ini pasti laku. Tidak ada yang bisa menjamin, men. Laku nggak laku bukan urusanmu. Yang urusanmu adalah kau lakukan, kau buka tokomu, kau lakukan strategi marketing sebagus-bagus mungkin. Lakukan apa yang kalian bisa lakukan, terus nggak usah pikirkan apa yang nggak bisa kalian lakukan. Nggak perlu memikirkan yang bukan urusanmu. Itu contoh, apa yang terjadi besok bukan urusanmu. Nggak ada yang jamin besok masih ada. Takdir itu urusan yang lebih powerful dari kalian. Ya kalau kalian bertuhan, itu urusan Tuhan. Itu urusan Tuhan. Kalau kalian percaya sama Tuhan, ya itu urusan Tuhan. Apa yang terjadi besok itu urusan Tuhan. Belum tentu ada besok. Belum tentu ada. Kadang-kadang aku insecure, Bang, sama omongan orang. Omongan orang itu bukan urusanmu, urusan Tuhan. Sama kayak laku kan. Laku kan berarti itu suka-suka orang lah, mau beli apa enggak barangmu. Iya kan? Laku nggak laku urusan Tuhan. Yang bisa kalian lakukan, kalian buka toko kalian lakukan marketing sebagus mungkin, kalian percantik toko kalian supaya orang mau datang, itu yang bisa kalian lakukan. Lah orang mau beli atau enggak bukan urusan kalian, itu urusan Tuhan. Sama, kalian lakukan ini nanti kalau orang ngomongnya kayak mana, Bang, itu kan omongan orang. Omongan orang itu urusan Tuhan. Apapun yang kalian buat, bagus pun yang kalian buat, jelek di mata orang. Betul kan? Apa yang mau kalian pikirin lagi? Dalam semua agama, awak yakin dalam semua agama ujungnya itu udah ditentukan. Tanya agama apa, pasti ngomongnya ujung kita ini tuh udah ditentukan. Kita tinggal jalanin aja. Jadi mau kau lawan kayak manapun nggak bisa, udah ditentukan. Jadi ngapain kita pikirkan? Bukan kapasitas kita bukan Tuhan. Kalian pikirkan, aduh aku tuh malu ketemu dia. Pikiran orang urusan Tuhan, bukan urusan kalian. Urusan kalian ya nikmatin hidup hari ini. Karena hidup hari ini, yang hari ini kalian ada, itu gak akan terjadi 2 kali. Itu udah pasti. Tidak akan terjadi kedua kali. Ngapain? Jadi mesti dinikmatin hari ini, karena ini tidak akan terulang lagi. Karena belum tentu besok itu akan terjadi. Mudah-mudahan membantu ketika kalian lagi overthinking. This is Dr. Freno speaking. May the 8 be with you. Selamat datang Mutan, selamat datang di rumah kalian.